Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka, tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bersyukur kita diberi kesehatan kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Yes, pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, mari kita tinggikan nama Tuhan kita. Sebab dialah perisai kita, kepadanya kita berlari, kita mendapat kekuatan, kita mendapat perlindungan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat berlindung.
Haleluya. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang terbukti. Tiada seperti Dia selain Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Kasih-Nya sungguh mempesona kita semua. Siapa yang memberikan nyawanya kepada kita? Tiada selain Dia, Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sikap menyembah kepada Dia. Katakan, Tuhan kasih-Mu sungguh mempesonaku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Oh Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Nyanyikan dengan sepenuh hati kepadanya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku,
Kami mengucap syukur Tuhan. Ada damai sejahtera ketika kami masuk hadirat Tuhan. Terimalah puji dan sembah kami Tuhan. Sepenuh hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan buat kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati beliau yang menyampaikannya. Biar firman itu Tuhan memerdekakan setiap kami dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Bersama Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Kami terima firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan naikkan pujian penyembahan kami kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Minggu ini kita terus akan melaju untuk belajar bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas batu karang. Begitu banyak tema sudah disampaikan, tetapi hari ini saya ingin membawa kita bagaimana untuk bisa tetap berdiri tegak. Yaitu salah satunya, saudara dan saya harus memiliki rasa lapar dan haus. Itulah tema yang akan saudara terima dan yang akan kita pelajari bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Mendahuluinya, mari kita berdoa. Tuhan, buat kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu, dan dengan sederhana melalui Roh-Mu, tuntun untuk kami mengerti bagaimana kami harus bertindak lewat kebenaran firman hari ini. Hamba yang menyampaikan, semua kami yang menerima, kami mengalami Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, rasa lapar dan haus ya itu sangat penting dalam memberikan pertumbuhan dan juga pertambahan bagi kehidupan kita. Waktu hidup kita ingin mengalami perkembangan, maka itu tidak terlepas dari peran penting rasa lapar dan haus. Nah, kehilangan rasa lapar dan haus adalah indikator bahwa ada hal yang tidak beres ya di dalam metabolisme tubuh kita masing-masing ya. Ketika rasa lapar dan haus ini saudara abaikan, maka kehidupan akan berhenti. Ya, kita akan dipaksa lebih dulu untuk mencari sesuatu agar memuaskan ya rasa lapar ataupun dahaga tersebut, dan barulah kemudian ya kehidupan dapat berlanjut kembali. Bukankah hal ini sering terjadi saat seseorang mengalami rasa lapar yang begitu besar atau rasa haus yang begitu sangat, dia tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan orang Jawa bilang ada istilah suren, sampai berkeringat dingin, dikira ada sakit, tetapi ternyata hanya belum makan atau belum sempat sarapan. Jangan-jangan ada di antara saudara yang saat mendengarkan pemberitaan firman ini juga sementara merasakan lapar atau haus. Nah, jika itu tidak segera dipenuhi, maka saudara tidak akan bisa konsentrasi mendengarkan kebenaran firman hari ini. Ya, demikianlah rasa lapar dan haus. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu anak pertama kami, Kristi, dilahirkan, tidak terlihat ada sesuatu yang janggal, semuanya baik, semuanya normal. Tetapi hingga menginjak usia yang kedua, baru semakin nampak bahwa berat tubuhnya tidak sesuai dengan usianya.
Akhirnya kami membawa dia untuk diperiksakan dan sangat mengejutkan. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Kristi tidak memiliki enzim pencernaan atau enzim pencernaannya itu sangat minim. Hal ini menyebabkan dia sulit sekali menyerap nutrisi dari setiap asupan makanan ataupun ASI yang dia terima. Wow, itu mengagetkan saya dan istri. Seandainya hal itu terjadi buat kami atau buat istri saya, kami akan sangat senang. Karena apa? Walaupun kita makan sebanyak-banyaknya, kita tidak akan bertambah berat badan. Tetapi ini terjadi kepada anak usia 2 tahun yang lagi dalam tahap awal pertumbuhan. Ini mengkhawatirkan kami. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu yang pasangan muda, jika memiliki balita alami hal yang sama, cepat periksakan ke dokter, supaya seperti Kristi, pada akhirnya dia harus diberi enzim tambahan. Ya, ada satu saset yang isinya seperti puyer, seperti satu produk tertentu, supaya sebelum atau 1 jam sebelum makan, ya, puyer itu yang adalah enzim harus dilarutkan di air, diberikan kepada dia untuk minum, untuk merangsang rasa laparnya, sekaligus memperlancar penerapan nutrisi yang nanti akan dia terima. Nah, saudara, betapa pentingnya memiliki rasa lapar, karena jika tidak seperti Kristi, ya, tidak seperti kebanyakan balita, dia sulit sekali atau bahkan tidak pernah berkata, "Ma, lapar," atau "Pa, minta makan, udah lapar." Sama sekali tidak. Jadi kami sebagai orang tua yang harus mengerti jam-jam di mana dia harus diberikan enzim itu lebih dulu sebelum dia akan merasakan rasa lapar tersebut. Wow, ternyata sangat-sangat penting untuk setiap kita memiliki rasa lapar. Nah, saudara, jika tubuh kita perlu makanan dan minuman, maka jiwa dan roh kita pun perlu firman dan penyembahan agar tetap kuat dan sehat. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan seperti apa sih kondisi rasa lapar dan haus itu, ya, dan ya, ini yang saya hasilkan dari perenungan saya. Ya, pertama, lapar dan haus itu bagaikan suatu keinginan yang tidak dapat ditunda. Dan jika ditunda terlalu lama, akan sangat membahayakan. Ya, ada begitu banyak orang memang tahan berpuasa sampai 40 hari. Yesus pun melakukan Musa 2 kali 40 hari. Dan saya yakin ada banyak saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan, masih melakukannya. Tetapi ada batasan waktu. Tidak dapat dilakukan jauh lebih lama lagi. Jika itu terus-menerus ditunda, maka itu akan sangat membahayakan. Jadi rasa lapar dan haus ini bagaikan keinginan yang tidak dapat ditunda, ya. Jika ditunda, itu membahayakan. Bagian yang kedua, lapar dan haus bagaikan suatu siklus yang tidak dapat dihentikan dan harus terus dijaga agar tetap berjalan demi kehidupan yang berlanjut. Saudara, ya, digambar siklus kehidupan dari seekor, ya, kupu-kupu, mulai dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, akhirnya menjadi kupu-kupu. Jika salah satu siklus kita hilangkan, maka kupu-kupu itu tidak akan pernah, ya, bertumbuh ataupun menjadi seekor kupu-kupu yang sehat. Karena itu siklus ini harus dijaga terus-menerus
seperti halnya rasa lapar itu harus ada terus-menerus setiap saat dalam kehidupan kita, supaya benar-benar terjadi ya pertumbuhan dan kehidupan yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, rasa lapar dan haus itu bagaikan kerinduan yang begitu dalam, ya, menantikan pemenuhan dan penggenapan akan suatu perjumpaan. Seperti halnya seseorang yang mengasihi kekasihnya, dia begitu rindu untuk bertemu karena mungkin sudah terlalu lama terpisah oleh tempat dan waktu yang sudah cukup lama. Sehingga kerinduan itu benar-benar menuntut untuk dipenuhi. Ya, saudara masih ingat lagu Dunia ya, tentang bagaimana seseorang yang merindukan kekasihnya. Unchanged Melody dikatakan, "Oh my love, my darling, I'm hunger for your touch alone, lonely time." Itu ungkapan Dunia. Bagaimana dia begitu merindukan kekasihnya. Tetapi jika ungkapan pemazmur lain lagi dikatakan ya, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Demikianlah jiwaku, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu ungkapan-ungkapan yang menyatakan bagaimana seseorang merindukan pribadi yang dia kasihi. Ada rasa haus dan lapar. Ya, bagaimana hal tersebut tidak dapat dihindari sampai terjadinya perjumpaan dengan pribadi yang dia kasihi, atau jika itu merupakan siklus, sampai siklus itu terjadi, suatu kehidupan yang baru terbentuk dan akhirnya menjadi lagi siklus yang baru untuk pembentukan yang selanjutnya, atau saat keinginan itu tercapai, ada sesuatu kepuasan yang terjadi di dalamnya. Itulah sekilas gambaran yang bisa saya munculkan tentang lapar dan haus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jadikan firman sebagai makanan penguat dan penyembahan sebagai minuman penyegar bagi roh dan jiwa kita masing-masing. Ya, saat asupan makanan yang sehat itu terpenuhi dalam hidup kita, maka kita akan menerima pertumbuhan, kita menjadi sehat dan kuat. Karena itu, rasa lapar dan haus ini sangat penting. Saat firman Tuhan dapat kita nikmati dengan setia dan benar, maksudnya benar adalah saat kita membaca, kita merenungkan, serta kita melakukannya dengan teratur dan setia, maka roh dan jiwa saudara dan saya ya akan pasti sehat dan kuat, serta terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Saat saudara dan saya lebih taat kepada firman Tuhan, itulah iman. Kita lebih percaya kepada firman Tuhan dibanding kondisi sekeliling kita, itulah iman. Dan iman yang dilandaskan kebenaran firman Tuhan akan melahirkan kuasa mujizat. Karena itu ada banyak orang Kristen yang mengalami terobosan mujizat dalam hidupnya, sekalipun kondisi di sekelilingnya tidak mengenakkan, tidak memungkinkan, semua yang dipandang dan dihadapi sepertinya tidak masuk akal. Tetapi waktu dia lebih percaya kepada firman,
maka firman itu menumbuhkan iman yang melahirkan mujizat dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sejak awal pandemi, ya, kami mengalami begitu banyak mujizat Tuhan. Mulai bagaimana belajar untuk bisa menampilkan pelayanan online yang baik, dari tidak mengerti, belajar, dan akhirnya Tuhan beri kemampuan untuk bisa terus meningkatkan, bahkan Tuhan menambahkan semua yang kami butuhkan. Sampai hari ini, semua itu dapat kami kerjakan karena Tuhan menolong. Tetapi yang pasti, kami memiliki keyakinan segala sesuatu Tuhan akan cukupkan berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Waktu kita mengafirmasi firman, kita lebih percaya firman dibanding dengan kondisi sekitar, maka firman itu menumbuhkan iman, iman menghasilkan kuasa mujizat. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa ajaib terjadi sepanjang waktu pandemi ini. Dan saya yakin saudara pun pasti mengalami hal yang sama. Amin. Amin. Ya, saat kita selalu lapar dan haus akan kebenaran, maka Tuhan sendiri akan menjawab kebutuhan kita sehingga kita akan mengalami kepuasan di dalam hidup. Kebenaran akan memuaskan hidup saudara dan saya, bukan kekayaan, bukan hal yang lain. Sehingga melakukan kebenaran menjadi sesuatu yang harus, menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang dirindukan. Karena memiliki segala sesuatu tanpa ada kebenaran di dalamnya, itu tidak bisa memuaskan hidup saudara. Tetapi saat saudara lapar dan haus akan kebenaran, mengejar kebenaran, mempraktekkan kebenaran, sekalipun mungkin saudara secara materi terbatas, tetapi saudara dapat dipuaskan. Karena apa? Karena saudara mengerjakan apa yang benar. Saudara sementara mengejar apa yang benar. Karena sesungguhnya siapa si benar itu? Dia adalah pribadi Tuhan kita sendiri. Demikian kita harus terus memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, lapar akan kebenaran dan haus akan kebenaran adalah lapar akan firman Tuhan. Lapar akan pribadi Yesus Kristus. Lapar untuk mengenal Dia lebih dalam. Yeremia 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24 mengatakan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijakannya, orang kuat bermegah karena kekuatannya, orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena ia mengenal aku. Ya, Tuhan berkata, ia mengenal aku, Tuhan yang hidup, Allah yang adil, Allah yang menyatakan kasih setia. Artinya, waktu kita lapar akan Dia, kita akan terus berusaha mengenal Dia lebih dalam. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, lapar dan haus mengarahkan kita untuk mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Bahkan kita harus memiliki kehausan untuk mengerjakan kebenaran, memiliki kehausan untuk tinggal di dalam kebenaran itu sendiri, mengenal Dia dan melakukan kebenaran dan terus haus akan kuasanya. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana untuk bisa tetap mempertahankan rasa lapar dan rasa haus itu ada terus-menerus dalam hidup kita secara rohani? Bagian pertama, bagaimana agar tetap memiliki rasa lapar? Ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, mari tetapkan hati dan ingat.
bahwa tanpa firman saya pasti binasa. Yohanes 15 ayat 5 mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan, di luar aku, kata firman Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu jangan sombong. Sekali lagi, segala sesuatu dapat kita capai. Namun di luar Tuhan, semua itu tidak bernilai dan tidak memberi dampak kekekalan dalam hidup saudara. Jangan pernah menyombongkan apapun yang saudara sudah capai jika itu di luar Tuhan. Karena kita butuh makan setiap hari. Karena itu kita butuh juga firman setiap hari. Saudara, paling tidak minim-minimnya saudara makan ya 2 kali lah sehari. Kalau orang normal dengan kondisi yang wajar 3 kali sehari. Demikian seharusnya kita juga harus makan firman Tuhan secara konsisten, teratur setiap hari. Saudara bisa makan 1 kali di pagi hari, 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Jika tubuh saudara membutuhkan asupan makanan untuk kuat, roh dan jiwa saudara juga perlu diberi asupan yang sehat, yaitu firman. Itu bagian pertama. Tetapkan hati, ingat bahwa tanpa firman kita tidak dapat hidup. Ya. Yang kedua, mari miliki spirit teachable atau teachable spirit. Sikap yang senang diajar. Selalu rendah hati, terbuka pada nasihat, terbuka pada teguran, pada kritikan. Saudara ingat Wahyu 3 ayat 17, cerita tentang jemaat di Laodikia. Alkitab mencatat secara jasmani mereka kaya dan mereka kenyang dalam segala yang mereka perlukan. Tetapi di mata Tuhan Alkitab mencatat mereka sesungguhnya miskin, buta, dan telanjang. Secara fisik mereka kaya raya. Yang mereka kenyang dengan segala yang baik secara jasmani. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, ternyata mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Saudara, orang Kristen yang secara jasmani ya diberkati dengan kekayaan dan secara pengetahuan memiliki begitu banyak pengetahuan akan condong tidak lagi membutuhkan pengajaran, nasihat dari orang lain karena merasa sudah paling tahu, merasa sudah paling diberkati. Sehingga sulit sekali untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah, akhirnya pribadi semacam ini akan menjadi suam-suam kuku. Dia hanya mengerjakan kebenaran versi dirinya sendiri. Dan itu membuat dia akhirnya kehilangan rasa lapar dan haus dan alami kelesuan secara rohani sehingga tidak lagi bertumbuh. Saudara, teachable akan menentukan di mana tingkat kerohanian seseorang. Semakin orang itu rohani, maka dia semakin terbuka untuk terus diajarkan. Nah, bahayanya ada banyak orang Kristen setelah mencapai tingkatan rohani tertentu, mereka berhenti di wilayah level tersebut dan mulai menikmati kenyamanan. Sekali lagi, saat kita berhenti untuk belajar, maka kita berhenti untuk hidup. Karena untuk hidup yang terus bertumbuh, sehat, berkembang, kita tidak bisa berhenti untuk belajar, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, milikilah kerendahan hati, mau terus-menerus diajar, tidak pernah puas akan kebenaran firman Tuhan, gali terus, cari lagi kebenaran, belajar lebih banyak tentang firman Tuhan.
Karena sekali lagi, pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Itu bagian pertama, saudara. Bagaimana kita bisa mempertahankan rasa lapar dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana agar tetap haus. Ini bicara tentang rasa haus. Seperti halnya rasa lapar, mari tetapkan hati dan ingat bahwa tanpa penyembahan kepada Allah, kita menjadi kering, layu, dan mati. Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 7 ayat 38. Ini berbicara tentang sungai air kehidupan. Waktu wanita Samaria itu bertemu dengan Yesus, dia bertanya, bagaimana caranya supaya aku tidak perlu kembali ke sumur ini untuk mengambil air? Dia minta, Tuhan berikanlah aku aliran-aliran air hidup itu. Ini dikaitkan dengan penyembahan. Bagaimana waktu kita datang kepada Tuhan, kita memiliki kerinduan yang besar untuk menyembah Dia dengan ketulusan, itu terus akan memberikan kita kesegaran. Kita akan diberi kesukaan. Kita akan mengalami terus hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Artinya, lewat penyembahan yang benar, saudara dengan saya akan alami kemenangan, akan mengalami kekuatan, akan dapat melampaui segala keterbatasan kita. Kita tahu kekuatan puji-pujian di Alkitab begitu banyak. Orang Israel dalam peristiwa-peristiwa peperangan selalu menempatkan para pemuji justru di front line. Baru para pembawa senjata ada di belakang mereka. Kuasa pujian penyembahan harus terus mengalir seperti aliran-aliran air yang hidup, seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Karena itu, mari miliki kekuatan untuk terus memiliki kesukaan memuji dan menyembah Tuhan. Itu bagian pertama, bagaimana kita mempertahankan rasa haus dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, mari miliki, kalau dirasa lapar, teachable spirit. Tetapi dirasa haus adalah spirit of excellence. Segala yang saudara lakukan adalah bentuk penyembahan saudara bagi Tuhan. So, mari lakukan yang terbaik dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala tempat dimanapun kita berada. Karena waktu kita mengerjakan yang terbaik, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan adalah pribadi yang tidak akan pernah habis-habisnya untuk disembah dengan mengerjakan yang terbaik dari hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, terus lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Miliki one standard for all. Jangan sampai di bidang-bidang tertentu kita menurunkan standar dan di bidang-bidang yang lain kita menaikkan standar. Tetapi mari miliki satu standar yang sama. Apapun yang aku kerjakan, aku akan mengerjakannya dengan sepenuh hatiku untuk menghasilkan yang terbaik yang bisa aku berikan. Karena itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, untuk mempertahankan rasa lapar, tadi tetapkan bahwa tanpa firman, saya tidak dapat melakukan apa-apa, saya pasti binasa. Kedua, miliki spirit teachable atau teachable spirit. Roh yang terbuka untuk senang diajar, penuh kerendahan hati, terbuka untuk dinasehati, terbuka untuk dikritik. Selanjutnya, untuk tetap mempertahankan rasa haus, saudara juga harus memiliki ketetapan hati. Bagaimana saudara harus, yang pertama tadi dikatakan, hidup dalam penyembahan yang benar. Tanpa penyembahan,
kita menjadi kering, layu, dan mati, saudara. Karena itu, mari miliki kesukaan untuk menyembah Tuhan. Serta yang kedua, biarkan spirit of excellence itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, karena bentuk penyembahan kita yang sesungguhnya adalah semua aktivitas sehari kita yang kita kerjakan terbaik bagi Tuhan. Karena sekali lagi, Dia layak untuk menerima yang terbaik dari apa yang kita kerjakan. Saudara, sebagai penutup, saya mau mengajak saudara untuk sama-sama membaca Mazmur 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Mari perhatikan ayat 7, 8, yang 9. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat yang ke-9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sekali lagi, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saya yakin saudara rindu dan tidak akan pernah menolak hal-hal baik terjadi atas hidup saudara. Tetapi itu tidak akan terjadi sebelum saudara memiliki rasa lapar dan dahaga. Rasa lapar dan dahaga yang terus terpelihara untuk mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, untuk melakukan kebenarannya, haus akan pribadinya, haus mengalami kuasanya. Jika perasaan lapar dan haus ini tidak saudara miliki atau saudara maintain dalam kehidupan rohani saudara, saudara tidak akan mengalami hal-hal yang baik sesuai dengan firman yang kita terima hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Doa saya, mari terus dengan kerendahan hati miliki rasa lapar dan haus, karena dengannya kita akan terus diberi pertumbuhan yang sehat, kita akan diberi kekuatan, kita akan diberi kemampuan-kemampuan ilahi untuk terus naik dan semakin naik di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan menjadi pribadi yang tetap sama 5-10 tahun yang lalu dengan saudara hari ini. Seharusnya saudara meningkat secara fisik, saudara pun juga meningkat secara roh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Beri kami kerendahan hati untuk tidak merasa puas, merasa paling tahu, merasa sudah cukup. Tetapi sesungguhnya kami miskin, buta, dan telanjang. Tolong kami, untuk kami dapat terus haus dan lapar akan Engkau, haus dan lapar akan pribadi-Mu, haus dan lapar untuk mengerjakan kebenaran-Mu.
taat, percaya kepada pribadi-Mu di atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami untuk terus memiliki kerinduan-kerinduan akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saat yang indah buat kita untuk memberi kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 5 ayat 12 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman Tuhan ya dan amin. Amin saudara. Amin. Yes, kita tak pernah kekurangan kebaikan dari Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa disampaikan melalui transfer ke nomor yang tertera di layar saudara. Baiklah, sebelum memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik, Engkau selalu nyatakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan kebaikan daripada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dan memberi yang terbaik. Saatnya Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Biarlah ini memberkati banyak orang Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Biarlah banyak orang boleh mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat Allah ada pada kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang setia padanya. Menikmati hujan berkat-berkatnya hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan bukti janji-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan bukti janji-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita percaya bahwa pujian, penyembahan, dan firman Tuhan sungguh memberkati kita dan menjadi kekuatan untuk terus kita berjalan maju bersama Tuhan. Untuk minggu depan, ibadah akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron. Ibadah mulai dapat diakses pukul 5 sore melalui YouTube MDC Bogor Online. Mari kita ajak sahabat, keluarga kita, saudara kita untuk mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu, untuk doa fajar diadakan setiap hari Senin pukul 05.30 dan doa Rabu setiap hari Rabu malam jam 6:30 malam. Semua kegiatan doa diadakan melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut dan meeting ID dapat menghubungi pemimpin kesan atau sekretariat gereja. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat berdoa dalam melewati setiap musim hidup kita. Ayo Bapak Ibu, saudara terkasih, kita tetap semangat mengikuti kesan. Kita percaya bahwa di dalam komunitas yang sehat bersama saudara-saudara seiman, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Ibadah anak dilakukan setiap minggunya melalui Zoom.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia balita hingga kelas 6 SD dapat mengikuti ibadah ini. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi Kak Sari dan Kak Silia. Di dalam hidup, setiap hari pasti ada orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita yang berpapasan setiap hari di depan rumah. Rekan kerja yang kita temui di kantor 5 hari dalam seminggu. Atau teman-teman yang kita temui sekali-kali. Orang-orang yang kita harapkan dapat mengetahui dan mengalami kasih Tuhan. Bagaimanakah kita membagikannya? Dari manakah kita memulainya? Dalam hati, kita tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Untuk membuka hidup kita dan membagikan iman kita. Hal itu membutuhkan waktu, kerentanan, pengorbanan, resiko ditolak. Tapi itulah panggilan kita, untuk membuka hidup kita dan membagikan Kristus dengan orang-orang di sekitar kita. Karena hanya lewat membuka hidup kita, ruang untuk pembicaraan jujur dapat terjadi. Ruang di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka sendiri dan mengeksplorasi bagian terdalam kehidupan bersama orang-orang yang mereka kenal dan percayai. Itu sebabnya kami menjalankan Alpha. Alpha adalah sesi interaktif selama beberapa minggu di mana Anda dapat mengundang teman-teman Anda untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup sambil makan bersama. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengundang orang lain ke dalam pembicaraan jujur tentang iman. Karena ketika sulit menemukan momen yang tepat atau perkataan yang tepat atau keberanian, Anda hanya cukup mengundang. Alpha, siapa yang akan Anda undang? Setiap manusia mempunyai kebutuhan untuk dikasihi dan diperhatikan. Kebutuhan kasih yang terdalam hanya dapat dipuaskan oleh Yesus sendiri. Kita yang telah diselamatkan hendaknya menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Alpha adalah tempat orang berbagi kasih dan menemukan sumber kasih sejati. Tugas kita adalah mengundang teman, famili, tetangga, dan orang yang Anda kenal untuk bisa datang di Alpha. Setiap kita, jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, pastilah mempunyai teman, famili, tetangga yang bisa kita undang ke Alpha. Tugas kita tidaklah terlalu sulit. Cukup mengundang orang-orang yang kita kenal untuk datang ke Alpha. Dengan mengundang mereka, Anda berarti berkontribusi dalam melakukan amanat agung Kristus seperti tertera dalam Matius 28 ayat 19. Dengan mengundang tersebut, berarti Anda sudah melakukan pelayanan kepada jiwa-jiwa. Ayo, bersemangatlah untuk mengundang oikos Anda ke Alpha. Untuk info selengkapnya, Anda dapat menghubungi Ibu Agnes Herlina dengan nomor HP seperti tertera di layar dan Saudari Eva dengan nomor HP seperti tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan itulah kunci di mana kita bisa mengerti rancangan Tuhan yang besar. Saudara dan saya semakin berbuah lebat bagi Dia. Dan saya minta sama Tuhan, kalau saya harus pulang, izinkan saya pulang dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar, Kau sanggup menyembuhkan setiap mereka. Kita dalami dulu dasarnya, sehingga saudara punya pandangan pemikiran yang teguh.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, pujian penyembahan sudah dinyatakan. Ini waktunya kita terus dibawa mulai mempraktekkan firman Tuhan. Rasa lapar dan haus akan terbukti saat saudara benar-benar melakukan firman. Miliki waktu yang teratur untuk membaca firman Tuhan, miliki kehausan untuk mengerjakan kebenaran, tidak kompromi terhadap segala sesuatu yang jahat. Niscaya seluruh janji firman, kebaikan firman akan saudara alami. Mari kita pulang, kita terima berkat Tuhan, dan kita alami kekuatan kuasa-Nya. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh-Nya yang kudus, menuntun, menghibur, mengajar, menguatkan, dan kiranya kita terus diberi rasa lapar dan haus akan kebenaran. Semakin menyukai firman, semakin haus akan kebenaran dan hidup di dalamnya. Sehingga berkat-berkat ilahi, berkat-berkat jasmani terus tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang diberkati boleh berkata, Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.